Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami sungguh mengucap syukur. Kembali lagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Yesus yang empunya firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Mazmur 116 ayat 12 dikatakan, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku." Tema firman Tuhan hari ini adalah kebaikan Tuhan dalam hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sadari bahwa yang kita bawa setelah mati bukanlah segudang harta atau sebuah jabatan terhormat, tetapi kasih kita kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan adalah pengabdian diri pada seluruh kehendak-Nya, sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengungkapkan atau bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan tentunya itu dapat kita wujud nyatakan dengan menjaga kesucian hidup, ya, menjadi warna hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan tidak butuh harta kita walau sebanyak apapun. Sebab Dia bukan miskin seperti manusia yang penuh keinginan dan tidak butuh tahta setinggi apapun, sekalipun kita membutuhkannya pada masa hidup. Tetapi setelah mati semua itu tiada arti, dan yang diminta Tuhan dari kita adalah hanya ketaatan penuh dalam pengabdian kasih kepadanya. Kita tidak membawa apapun ketika kita mati, tetapi jika kita membawa cinta kita untuk Tuhan. Dan tentu Dia pasti menjemput kita dan hidup bersama dengan kita selamanya. Dan menurut saya ini adalah bahagia hidup kekristenan kita yang tidak ternilai harganya dan tidak dapat digantikan oleh apapun di bumi ini. Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita ketika Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah bentuk cinta kasih-Nya kepada kita. Nah, bagaimana cara kita membalas kebaikan Kristus dalam hidup kita? Tentu kita harus membalas atau berespon dengan membalas cinta Tuhan yang sudah Ia berikan kepada kita dengan memberikan cinta, ya. Jadi cinta Tuhan itu tidak bertepuk sebelah tangan dengan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan, segala cinta Tuhan dalam hidup kita? Tentu kita membalasnya dengan cinta juga. Dan ketika kita sadar bahwa kita mencintai Tuhan, kita mencintai Kristus,
maka tentu ada ekspresi cinta yang kita keluarkan. Ekspresi cinta kita kepada Tuhan adalah mengabdikan diri kita seluruhnya, seutuhnya bagi Dia. Dan tentu ini tidak hanya dilakukan oleh para hamba Tuhan, tetapi setiap orang percaya ketika dia hendak membalas cinta Tuhan, membalas segala kebaikan Tuhan, dia membalasnya dengan cinta juga. Tapi tentu kita belajar daripada Kristus, Ia memberikan cinta agape. Nah, kita memberikan cintanya dalam bentuk apa? Bungkusnya apa? Saya percaya bahwa ketika kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi, kita menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka ekspresi cinta kita itu keluar dari hati kita. Dan tentu ekspresi cinta itu diwujud nyatakan dalam perbuatan. Tentu itu dibangun juga dari dalam. Ekspresi cinta kita kepada Tuhan itu dalam bentuk perbuatan, misalnya memberitakan Injil. Ya, kita menabur di ladang Tuhan. Kita mempersembahkan harta kita. Ekspresi cinta itu diwujud nyatakan, dibuktikan dalam perbuatan nyata. Ekspresi cinta kita kepada Kristus, ya, tentu kita menyembah Dia dengan kasih. Kita bergelora, cinta kita bergelora dengannya. Kita memuji Dia, kita menyenangkan Tuhan, kita menyembah Dia. Kita punya persekutuan yang karib dengan Dia. Kita bersyafaat, kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Kita memberitakan Injil. Ekspresi cinta kita adalah kita punya hubungan yang intim dengan Dia. Kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mengekspresikan cinta kita karena kita mencintai Dia. Nah, Bapak Ibu bayangkan orang yang cinta saling mencintai, tentu saling menyenangkan. Tentu menyenangkan. Dan itu pasti diwujud nyatakan dalam tindakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Tentu kita mengekspresikan itu dalam perbuatan nyata. Kita peduli terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Kita berbagi kasih terhadap sesama kita. Bentuk wujud kita mengasihi atau ekspresi cinta kita. Kita menghabiskan waktu berjam-jam dengan Dia, kekasih hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya lagi belajar, saya ingin sharing, saya lagi belajar satu hal. Bahwa terkadang Tuhan membawa kita memiliki hubungan yang karib dengan Dia. Tuhan itu menjadi sahabat kita. Tuhan itu menjadi kekasih hati kita. Terkadang Tuhan itu menjadi gembala kita. Terkadang Tuhan membawa saya juga. Saya punya kesaksian. Kadang-kadang Tuhan membawa saya untuk mengerti perasaan Tuhan. Ketika kita berdoa dengannya, Tuhan membawa seperti suasana. Tuhan membawa untuk mengerti perasaannya. Terkadang Tuhan membawa kita bahwa Tuhan menunjukkan pribadinya Dia sebagai gembala. Tapi kadang Tuhan juga membawa kita bahwa Dia adalah pemimpin dalam peperangan rohani ketika kita bersyafaat. Terkadang Tuhan membawa kita manakala kita melayani Tuhan dan kita melihat ada begitu banyak kebutuhan, Tuhan hadir sebagai penolong. Tuhan hadir sebagai suami kita. Kita mempelainya. Maka ketika kita melayani Tuhan, Dia suami kita, maka Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Terkadang Tuhan juga membawa kita menjadi sahabat terbaik bagi kita. Tidak ada seorang pun yang mengerti kita. Hanya Tuhan menjadi sahabat paling
paling terbaik dan terpercaya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa ekspresi cintamu kepada Allah? Apa ekspresi cintamu? Kalau engkau mengasihi Allah, apa bentuk atau wujudnya? Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Seperti pembacaan firman Tuhan yang tadi kita renungkan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari saya dan saudara, Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita belajar. Kita mengekspresikan cinta kita kepada Allah dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kasih kita. Kita berbuat baik, kita menabur kebaikan apapun bentuknya, apapun wujudnya. Kalau itu ekspresi cinta kita yang lahir dari hati kita. Manusia boleh salah menilai kita, tapi Tuhan tidak pernah salah. Karena Tuhan sifatnya melihat dari dalam hati, bukan yang kelihatan. Doa saya kiranya renungan singkat ini menolong dan mengingatkan saya dan Bapak Ibu untuk senantiasa mengekspresikan cinta yang benar, yang berasal dari dalam hati kita. Mari kita satu di dalam doa dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami agar kami belajar untuk mempersembahkan yang terbaik, mengekspresikan cinta kami terhadap Engkau. Bagaimana kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi kami. Roh Kudus tolong pimpin, mampukan kami agar kami mampu mengekspresikan cinta kami kepada Allah dengan tepat dan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap para pendengar dimanapun berada yang sudah mendengarkan renungan ini. Roh Kudus kiranya melawat hati setiap para pendengar. Tuhan beri pertolongan, Tuhan membimbing, menyertai, bahkan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya pergumulan Tuhan beri jalan keluar, yang terikat oleh kuasa kegelapan dibebaskan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat hari ini. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom.